menyampaikan pertanyaan. Misalnya gini, Koperasi Merah Putih itu apa? Nah, jadi sebenarnya masih banyak yang belum tahu, gitu. Kemudian ada yang tanya juga, nanti bentuk usahanya apa? Ada ungkapan jangan seperti peti mati gitu ya. Oke, menarik. Jadi maksudnya yang membuat tidak menggunakan, ya toh, tapi yang menggunakan tidak tahu gitu. Saya diundang nih ke musyawarah khusus ya istilahnya ya. Oh, karena itu emang syarat membentuk koperasi desa harus musyawarah dulu ya? Ya harus musyawarah dulu, karena kan mereka harus mufakat untuk menentukan pengurusnya gitu. Ternyata udah ditunjuk sama kepala desa. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data. Kali ini bersama saya Agustina Purwanti. Nah, kali ini sahabat Kompas kita akan membahas sesuatu yang pernah ramai dan sepertinya sih dalam waktu dekat akan ramai lagi karena konon katanya akan segera diresmikan. Apa itu? Nah, sebelum ke situ saya mau memperkenalkan dulu kawan-kawan saya yang karena saya nggak akan bahas sendiri. Sudah ada Adven, halo Ven. Halo Tina. Peneliti Litbang Kompas, dan juga Mbak Dewi, peneliti Litbang Kompas juga. Halo Mbak. Ya, halo Tina. Nah, tadi seperti aku udah bilang kita akan sedikit mengulik tentang sesuatu yang kemarin-kamarin pernah bikin rame, sekarang mungkin juga rame, tapi kayaknya dalam seminggu akan rame lagi karena katanya akan diresmikan. Apa itu? Adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, atau biasa mungkin kita sebutnya Koperasi Merah Putih gitu ya. Litbang Kompas itu kan selalu menanyakan kepada publik kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Apakah untuk terkait dengan Desa Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih ini juga Litbang melakukan sebuah jajak pendapat gitu kepada publik? Iya, betul. Jadi kita melakukan jajak pendapat di medio Juni kemarin di 38 provinsi ya. Itu kita mewawancarai secara online melalui telepon kepada 512 responden gitu. Dan ini temuannya menarik sih ya, secara umum itu publik memberikan apresiasi positif gitu ya. Apresiasi ini artinya menyetujui. Menyetujui, iya. Mereka memberikan dukungan, mereka setuju terkait program pemerintah ini ya, yang baru ini cukup besar, sekitar 78% mereka memberikan dukungan, ya. Iya. Mereka juga yakin juga bahwa program ini akan berhasil gitu ya untuk nanti tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi ada catatannya juga nih di hasil jajak pendapat ini, temuannya itu masih ada tantangan gitu ya, masih ada tantangan, masih ada PR gitu ya bagi nanti pemerintah dan pengelolanya nanti ya, bahwa masih ada masalah terkait partisipasi. Kemudian masalah literasi, juga masalah kepercayaan. Tapi kan ini seolah ya mungkin bisa dibilang diwajibkan ya untuk warga negara Indonesia itu bisa menjadi anggota koperasi. Mereka setuju, tapi apakah mereka juga akhirnya mau juga gitu jadi anggota koperasi ini, Mbak Dewi? Nah, ini tadi terkait dengan tantangan gitu ya, karena mereka setuju, tapi lebih banyak yang belum mau berpartisipasi gitu. Jadi mereka setuju tapi tidak tertarik untuk menjadi anggota gitu. Ini lebih besar dibanding yang tertarik gitu ya. Jadi dukungannya ini dukungan pasif gitu ya. Jadi mereka hanya setuju terkait ideologisnya, tapi mereka menyatakan sikap belum. Mungkin masih wait and see ya, karena belum melihat hasil nyatanya itu seperti apa, berhasil atau tidak. Ini kan ngomongin soal Koperasi Desa Merah Putih. Berbicara soal koperasi, kan sebenarnya Indonesia koperasi itu bukan hal yang baru. Nah, mungkin juga sahabat Kompas belum tahu nih Mbak Dewi, sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih itu apa sih? Apa bedanya dengan koperasi yang sekarang itu sudah ada di Indonesia? Pemerintah kan melalui Inpres nomor 9 ya, tahun 2025, ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk percepatan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih gitu ya. Tujuannya memang secara umum mereka ingin memberikan menumbuhkan ekonomi yang lebih mandiri, lembaga ekonomi yang lebih mandiri di tingkat desa gitu ya. Jadi nanti gitu. Ya, jadi akan menjadi pusat ekonomi di desa dan kelurahan itu, akan menjadi simpul ekosistem ekonomi yang akan menumbuhkan dari
hulu ke hilir gitu ya. Karena ada Oke. 3 klaster nanti kan di Koperasi Desa Merah Putih ini. Oke, Gitu. apa aja itu Mbak 3 Klaster pertama itu tentang konsumsi ya, jadi akan Oke, menyediakan oke. layanan dasarnya dulu. Kemudian juga kedua klaster produksi dan distribusi. Jadi koperasi nanti akan tadi akan mendampingi dari mulai produksi sampai ke distribusinya, disediakan alat angkutnya, logistiknya, disediakan gudangnya, seperti itu. Kemudian juga ada backup di klaster ketiga terkait pembiayaannya. Jadi akan disediakan modal, bisa dipinjam dengan bunga yang tidak tinggi seperti yang dilakukan oleh tengkulak ya selama ini ya. Jadi ini memotong rantai atau ketergantungan petani dengan tengkulak juga. Sebenarnya gitu, secara konsep menarik ya Mbak, karena kan artinya mau membangkitkan ekonomi di desa itu kan ketika ekonomi bergerak di situ gitu. Menarik karena ternyata secara idenya bagus, secara dari masyarakat juga setuju. Tapi kan kemarin tuh kita ketika itu digulirkan, isu itu digulirkan kan lalu banyak tuh ramai dibahas pro kontranya, dan itu banyak datang dari suara-suara di medsos ya kalau kita bisa lihat. Adven, kalau saya dengar Litbang Kompas selain membuat jajak pendapat ke publik by phone gitu, juga menganalisis apa sih yang keributan yang terjadi di media sosial. Boleh cerita soal itu? Iya, oke. Terima kasih Tina. Jadi kami di Litbang Kompas punya namanya Kompas Monitoring. Gitu. Ini cukup baru ya untuk Litbang Kompas? Ya, terbilang lumayan baru. Lumayan tapi sudah baru. beberapa kali sih kami gunakan untuk memantau isu-isu yang ya sedang dibicarakan ramai. Sedang hype, oke. Nah, dari Kompas Monitoring ini kami mendapatkan bahwa ada sentimen dari publik nih soal Koperasi Merah Putih. Kalau di warganet sih mereka menyebutnya KMP ya. Oh, lebih dikenal Koperasi Merah Putih. Gitu lebih ya? seperti itu daripada nama resminya yang panjang, terbilang panjang gitu. Oke. Nah, data yang kami dapatkan itu 32,5% sentimennya positif. Oh. Kemudian lebih kecil daripada tadi jajak pendapat ya. Tapi yang negatif itu 38,6%. Oke, tipis tapi lebih banyak yang negatif ternyata. Nah, kalau kita sandingkan dengan hasil jajak pendapatnya dari Mbak Dewi tadi ya, positif ini setara dengan pro dan aktif, mendukung dan aktif gitu ya. Kalau yang negatif ini mereka nggak mau, kayak menolak lah istilahnya, menolak keberadaan atau pelaksanaan dari Koperasi Merah Putih ini begitu. Nah, yang menarik itu di tengah-tengahnya 28,9% netral. Oh, netral nih gimana nih? Gede banget kan netralnya, hampir sepertiga. Jadi begini, netral dalam analisis media sosial ini adalah orang-orang yang menyampaikan pertanyaan. Menyampaikan pertanyaan. Misalnya gini, Koperasi Merah Putih itu apa? Nah, jadi sebenarnya masih banyak yang belum tahu, gitu. Kemudian ada yang tanya juga, nanti bentuk usahanya apa? Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini kami masukkan dalam kategori netral. Mereka yang mencari informasi sebenarnya, bukan yang berpendapat ya. Kalau berpendapat kan ada dua kubu. Karena positioningnya juga belum jelas gitu ya. Betul, belum jelas mereka gitu. Tapi tadi menarik ya, ternyata ada perbedaan nih dari hasil jajak pendapat yang lebih banyak setuju meskipun pasif di media sosial. Juga ternyata lebih banyak yang negatif. Kalau ini kayaknya agak kebaca ya, karena kemarin aja ketika ide itu dimunculkan lalu apa sih ini, jangan-jangan kalau ngomong jangan-jangan ini kebaca juga nggak sih dari misalnya dari jajak pendapat dulu deh Mbak Dewi. Tadi kan Mbak Dewi juga sampaikan ada tantangan yang mungkin akan mengganjal program ini tuh, tadi apa aja sih Mbak sebenarnya? Iya, sebelum ke tantangan mungkin saya juga ini ya tadi menanggapi temuannya dari analisis medsos terkait tadi ya, ternyata banyak yang nggak tahu, dan ini juga hasil jajak pendapat menemukan seperti itu gitu. Maka ini juga jadi salah satu tantangan sih ya, karena terkait tadi saya bilang kan literasi ya, kemudian tantangan terkait partisipasi tadi ya. Tadi sudah Nah, partisipasi ini juga yang menarik dari hasil jajak pendapat ini dari generasi Z. Ketika kita breakdown menurut generasi itu, ternyata generasi Z ini justru yang paling banyak, paling tinggi menyatakan setuju tapi tidak mau berpartisipasi, juga tidak setuju. Jadi 50% lebih itu menyatakan tadi setuju tapi tidak berpartisipasi. Kemudian 20%
tidak setuju mereka. Nah ini kan jadi tantangan ya, karena ya nanti kan generasi mereka yang akan melanjutkan program ini. Karena ketika program ini dicanangkan kan harapannya bisa berlangsung sampai berikut-berikutnya gitu ya. Kalau kita melihat tren panjang data statistik koperasi begitu, dari tahun 2000 sampai sekarang 2024 katakanlah, kan seperempat abad ya ini. Ternyata memang ada stagnan. Jadi kalau dilihat datanya itu tahun 2000 lalu itu jumlah anggota koperasi itu di angka 27 juta di angka jumlah penduduk waktu itu. Kalau dikira-kira itu sekitar 13% dari total populasi waktu itu. Sekarang ini di tahun 2024 itu hanya 28 juta. Artinya kan nggak banyak ya. Dan sekarang dengan jumlah penduduk yang sudah 280 juta sekian hanya 10%. Jadi soal partisipasi, bahkan koperasi yang sudah sejak dulu pun partisipasinya masih minim gitu ya. Dan ini program baru yang diwajibkan kalau bisa semua orang menjadi anggota. Ternyata sekarang pun juga masih enggan untuk menjadi anggota, terlepas dari hasil jajak pendapat atau dari sentimen-sentimen yang ada di media sosial begitu ya. Tapi kalau misalnya tadi juga disampaikan ada tantangan, ada kekhawatiran, itu memangnya apa sih yang membuat publik ini sampai sekarang masih cenderung enggan begitu terlibat dalam koperasi ini gitu? Nah ini dari hasil jajak pendapat terpotret bahwa 3 besar kekhawatiran publik itu, yang pertama sekitar sepertiga dari responden itu menyatakan mereka khawatir akan jadi celah korupsi gitu ya, celah korupsi oleh pengelola gitu terutama. Kemudian 1/5% yang lain itu menyatakan kekhawatirannya terkait SDM nih, sumber daya manusia yang untuk pengelolaan ini yang masih nggak kompeten gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait gitu menjadi alat politik gitu untuk kepentingan politik. Paling besar khawatir ini akan jadi ladang korupsi baru gitu ya. Apalagi karena kan berapa sih Mbak, kalau kan kabar itu kan akan ada 80 ribu koperasi di satu desa, satu koperasi gitu. Satu desa dan kelurahan. Satu desa itu dia akan dapat dana berapa sih kalau koperasi ini terbentuk? Sekitar 3 miliar ya kalau nggak salah ya. Ini kan dapat sokongan dana sebesar itu, yang ini tidak dana cuma-cuma ya atau dana hibah ya. Ini kan nanti dalam bentuk skema pembiayaannya kan dalam bentuk pinjaman ya. Yang plafonnya sekitar 3 miliar yang akan dilunasi dengan menggunakan dana desa. Nah ini kan dengan menggulirkan akan mengelola dana sebesar itu, kan butuh SDM yang kompeten, kemudian juga partisipasi anggota supaya tadi tujuan ekonomi menjadi pusat ekonomi di desa itu tercapai. Kebayang sih kalau misalnya satu desa itu 3 miliar dan tadi ada 80 ribu desa, kan sekitar 240 triliun ya. Itu angka yang gede banget. Kemarin aja misalnya dana desa aja rame gitu kan, 1 miliar kan kalau dana desa, dan ini 3 miliar. Terkait korupsi ini kan Kompas pernah mengulas juga, mengangkat dari pertama digulirkan dana desa itu selama 10 tahun terakhir itu sudah sekitar 500 lebih kasus korupsi ini terjadi, dan 60-an% itu oleh aparat desanya gitu. Nah ini memang bukannya tanpa alasan ya, ini masyarakat khawatir gitu ya. Sangat bisa dipahami lah ya. Kemudian kalau masyarakat ada kekhawatiran dan akhirnya masih enggan, setidaknya sampai saat ini ya, karena ini jajak pendapat baru di Juni kemarin ya. Setidaknya sampai sekarang masih enggan karena tadi khawatir akan jadi ladang korupsi. Tapi memang sudah dibentengi sih katanya dengan aturan-aturan bahwa akan ada audit berkala, kemudian juga sistemnya nanti cashless dengan digitalisasi, jadi sehingga terlacak semua transaksi gitu ya. Gitu. Ini menarik dari jajak pendapat seperti itu. Kalau dari media sosial gimana, Fen? Karena kan kalau media sosial kan kemarin agak kenceng nih nada-nada negatifnya, gimana temuannya? Oke, kalau dari media sosial kami melihatnya dari kata kunci, Tina. Jadi kata kunci itu juga kami beri sentimen ya, ada positif, netral, dan negatif gitu. Kalau kita baru ngomongin tentang permasalahan, berarti kan melihatnya negatif nih. Nah, kita cek nih. Kata kunci yang sentimen negatif paling banyak nih, 92% ya, itu adalah audit.
Oh, Nah, audit. nyambung tadi, nyambung kan? Iya, iya. Jadi memang masyarakat tuh pertama pengen apa ya istilahnya mengkritik itu dari segi akuntabilitasnya. Udah skeptis duluan Ya ya. skeptisnya gimana nanti pelaksanaannya, pengawasannya, pengelolaannya begitu kan. Dan yang kedua adalah negatifnya 89% korupsi. Oh, relate ya. mirip-mirip. Relate, sebenarnya. mirip. Ya, jadi dua hal ini masyarakat atau warganet ya khususnya gitu. Mereka udah nggak percaya dulu. Senafas nih ya antara yang jajak pendapat dengan Nah, media ternyata sosial ya. ternyata media sosial ternyata kali ini senada, Senada. kayak gitu senada. Betul. Terus yang ketiga, yang negatif juga nih 69% adalah kata kunci kepala desa. Oh iya. Oke, keywordnya yang ketiga kepala desa. Iya. Nah. Sentimennya gimana tuh kalau yang Oke, menariknya adalah ketika ada kata kunci kepala desa, itu dianggap oleh warganet nanti bakal menjadi semacam playmaker gitu ya. Yang dia tuh ngatur ini pengurusnya begitu. Padahal kan di aturan ada yang mengatakan nggak boleh sekeluarga, ada relasi itu nggak betul, boleh kan. betul. Nah, tapi warganet di beberapa yang saya temukan ya, tapi kita perlu cek lapangan juga bahwa mereka melaporkan bahwa saya diundang nih ke musyawarah khusus ya istilahnya ya. Oh, karena itu Musyawarah emang khusus. syarat Musdes, membentuk musdes, koperasi desa iya. harus musyawarah dulu ya? Ya harus musyawarah dulu karena kan mereka harus mufakat untuk menentukan pengurusnya gitu. Ternyata udah ditunjuk sama kepala desa. Jadi diundang hanya untuk Hanya menyaksikan untuk menyaksikan dong? peresmian. Oke. Nah modelnya itu hanya 1-2 yang muncul. Nah tapi nggak tahu yang nggak lapor gitu kan. Ya itu sebenarnya jadi satu apa ya istilahnya rambu-rambu menurut saya. Jadi sentimen negatif di media sosial ini bukan dipandang sebagai mereka yang tidak mau, tetapi justru pandangan-pandangan yang lebih apa ya kritis dan memberikan rambu-rambu supaya nggak kejadian lagi nih. Kontrol awal ya? Iya, malahan sejak awal dikontrol. Nah, itu kan ketika pembentukan pengurusnya aja udah ada penyimpangan, gimana selanjutnya? Nah, itu yang harus diantisipasi. Meskipun tadi Mbak Dewi bilang udah ada aturannya, ya menegakkannya gimana? Betul. Apalagi mungkin Pertanyaannya karena itu. kemarin kan ngebut nih, baru diumumin bulan apa ya, sekitar April atau Mei? Maret launchingnya malahan. Oh, Maret Iya, ya, baru awal Maret kan itu suratnya. Intrasnya Maret ya yang surat edarannya Kemkot, Desa. Kemenkop itu April. April ya. Dan sekarang kan katanya secara yang sudah membentuk Koperasi Desa Merah Putih kan targetnya 80.000. Sekarang Iya. udah di angka berapa? Udah tembus ya 80.000, 900-an kayaknya. 600-an, 590-an gitu ya. memang, Iya. memang mengejar target Sudah. ya. Iya. Jadi tadi lewat mungkin ya udahlah diundang aja Nah, dulu, tapi lucunya gini orangnya Tina, ada gitu. ketika 80.000 tercapai, itu di hari-hari sebelumnya ini nih progresnya, kenceng gitu kan. Ngebut ya. Ya, tapi setelah 80.000, ya stagnan. kecil-kecil paling cuma sehari nambah 1-2 belasan. Sisanya emang nggak mau bikin mungkin. Ah, nggak tahu ya itu, ya nanti tanya kita cek di lapangan. Oke. Itu kebanyakan masih yang belum mencapai 100% tuh di Indonesia Timur sih, di Papua kebanyakan kalau saya lihat datanya. Oh, yang belum ya, belum terdata ya? ada yang belum membentuk Belum. lembaganya itu ya. Sekarang kan dalam proses pembentukan lembaga dulu. Oke, menarik sih tadi. Tapi memang rasanya publik sepakat ya, salah satu hal yang harus diawasi tadi soal Audit dan korupsi. Dan korupsi ini rupanya menjadi PR, dan tadi ternyata kepala desa juga menjadi Iya, sorotan ya. iya. Ini kayak Iya jadi kan, beban data. baru ya. Ya mirip dengan Mbak Dewi yang tadi dipolitisir kan. Iya, dipolitisir. Politisir itu kan sebenarnya levelnya bisa dari level desa hingga Kecil. nasional. Nah, Iya. ini udah mulai nih. Tapi kalau medsos itu dia ada pembagian seperti generasi gitu nggak sih, Adven? Oke, kalau di medsos kami tidak membedakan ya. Artinya memang hanya 5 platform utama begitu ya. Oh, dari mana aja nih kalau Dari medsos? Facebook, ada TikTok, YouTube, Instagram dan X yang dulu namanya Twitter. Berapa kan. yang dianalisis? Nah, kami itu ininya? dapat data 13.790. 13.000 banyak juga ya Iya. sebenarnya. Dan itu sejak 1 Juni hingga 30 Juni. Artinya memang kami melihat ketika pembentukan Koperasi Merah Putih ini Sudah. dikebut. Iya, sudah Baru berjalan gaspol ya. gitu ya istilahnya, baru gaspol. Nah, kami pantaunya di situ. Sehingga kan masyarakat dinamis ya, warganya juga dinamis. Nah, di Iya. situ muncul ekspresi-ekspresi yang bisa kita lacak gitu. Tapi ada nggak sih, Ven, kalau misalnya di sosial media itu mereka yang bercerita mungkin proses pembentukan di desanya seperti apa? Kalau tadi kan dia diundang aja, terus udah peresmian pelantikan misalnya si pengurusnya gitu. Tapi ada nggak cerita-cerita menarik yang
ada loh desa yang dia mengikuti prosesnya kayak gitu, bisa ditemukan juga nggak itu di medsos kemarin? Ya, memang tadi kan sisi yang kata kunci negatif ya, Oh, Ina, oke. ya. Nah, kita geser nih ke kata kunci positif ya. Kita ngomongin baiknya juga kan. Sok jelek-jeleknya terus, Iya, enggak iya. kan? Karena Ada tadi ada positifnya sentimen kok. positif juga Ya, ya. ada positifnya gitu. Yang paling banyak sentimen positif 64% itu adalah ekonomi desa. Oh, sama Nah, seperti iya, tujuannya ya. Ini menarik. Berarti apa yang dicanangkan pemerintah, masyarakat tuh mulai nangkep nih, Nyampe gitu loh. ya masyarakat. Nah, yang menarik adalah ketika ekonomi desa ini muncul kata kuncinya. Yang terkait ya, kata kunci terkait ekonomi desa ini adalah masyarakat yang pengen dapat pinjaman uang. Oh, jadi ngarahnya Motivasinya udah ke situ. ya? Maksudnya Oke. apa sih benak ekonomi desa, di benak masyarakat atau warganet ya kita ngomong di sini ya. Adalah satu, mereka pengen dapat pinjaman dana yang bunganya rendah dan terhindar dari rentenir bahkan pinjol. Itu. Iya. Ya kan? Jadi escape untuk ke Dari terjebak di pinjaman. pinjol Iya, ya. Oke. jadi dia nggak terjebak dengan rentenir yang bunganya gede gitu kan. Yang kedua adalah mereka pengen terbebas dari namanya tengkulak. Kenapa? Real Karena juga gini, sih. banyak yang bilang bahwa mereka adalah pihak-pihak yang memproduksi. Misalnya petani, budidaya, gitu-gitu ya, yang Karena berkomentar. basisnya desa ya. Ya, nah mereka kan selama ini nggak bisa jual barang seperti yang Mbak Dewi bilang di awal tadi kan. Sehingga mereka berharap dengan adanya KMP ini tadi, mereka bisa dapat harga yang bagus, tetapi harga di level konsumen itu masih wajar, kompetitif. Oh, artinya produsennya juga dapat nilai ekonomi yang tinggi, tapi ke konsumen nggak terlalu terpukul oleh harga yang tinggi gitu. Iya, Oke. nah seperti itu. Makanya dari perspektif warganet yang dianggap ekonomi desa, yaitu dua itu tadi, yang utama ya. Tapi tadi menarik ya, ternyata orang jadi menganggap, wah kalau aku jadi anggota, aku bisa nih pinjam duit di situ terbebas dari pinjam. Itu memang jadi salah satu unit usahanya di Koperasi Merah Putih ini ya, Mbak ya? Ini Simpan disebut ya betul sebagai salah satu unit usaha ya, karena memang ingin memutus tadi ya mata rantai dengan tengkulak gitu ya. Akan memberikan bunga pinjaman dengan bunga yang tidak eksploitatif seperti yang dilakukan oleh tengkulak-tengkulak itu gitu. Dan itu juga disebut sebagai salah satu manfaat yang akan didapat oleh anggota gitu. Ada 13 manfaat itu. Ya antara lain itu ya tadi meningkatkan kesejahteraan, kemudian juga menekan inflasi, jadi harga-harga nanti bisa terjangkau gitu ya. Kemudian tadi terkait memutus mata rantai dengan tengkulak, juga akan memberikan lapangan pekerjaan gitu ya, membuka lapangan kerja baru. Itu ya kurang lebih manfaat-manfaat yang didapat gitu ya. Masih banyak lagi sih manfaat, disebut ada 13. Ini menarik sih kalau ternyata pesan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih ini diharapkan bisa membangkitkan ekonomi desa dan ternyata sampai juga ke publik gitu ya. Karena kalau misalnya melihat dalam gambaran makro, kalau aku lihat datanya itu sekarang koperasi itu hanya berkontribusi nggak ada 1% dari ekonomi nasional. Jadi betul, karena dilihat dari volume usahanya koperasi. Jadi kalau kita bilang PDB kalau ukuran ekonomi itu ya kan 22.000 triliun ekonomi, perputaran ekonomi di Indonesia. Di koperasi itu hanya sekitar 197 triliun. Jadi memang masih nggak ada 1%-nya gitu. Jadi kalau sebenarnya konsep ini bisa berjalan, bagus sih. Dan tadi menariknya ternyata ada pesan-pesan yang dimaksud oleh pemerintah sampai ke publik dengan harapan-harapan. Tapi itu buzzer nggak tuh yang bilang kayak gitu tuh? Nah, kalau buzzer atau nggak buzzer, sebenarnya kami sudah mulai bisa melihat polanya. Oke. Gitu. Ya, dan yang kami ambil adalah yang bukan buzzer. Oh, sebisa jadi mungkin, murni ya? Ya, sebisa mungkin. Karena sekarang buzzer juga agak-agak organik ya. Kami milahnya juga agak-agak makin tricky gitu. Ya, sebisa mungkin kami menyingkirkan buzzer-buzzer sehingga yang kelihatan di sini adalah yang organik. Oke, jadi aman lah ya datanya sangat bisa diterima begitu ya. Tapi mungkin ini sebagai closing, aku mau tanya ke Mbak Dewi deh, dari hasil jajak pendapat ada nggak temuan kalau tadi dari medsos kan ternyata ada sentimen negatif, tapi ada positifnya yang berbau-bau ini harapan gitu kan, ekonomi desa bisa berlangsung. Kalau dari publik jajak pendapat seperti apa Mbak? Apakah punya harapan-harapan khusus juga dari program ini dan yakin nggak sih ini bisa jalan gitu? Iya, kita juga menangkap itu ya. Ternyata meskipun ada kekhawatiran, tapi publik masih menyimpan harapan gitu bahwa program ini nanti akan berhasil gitu ya. Mereka memberikan keyakinan bahwa pemerintah akan mampu untuk menjalankan program ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu lumayan sekitar
70% ya yang menyatakan yakin dan sangat yakin gitu. Ini menjadi modal ya bagi Modal pemerintah kuat ya. untuk Di satu sisi gaspol gitu. di satu sisi melegakan pemerintah ya, karena tadi pesan-pesannya sampai dan publik punya harapan yang Iya. sama, tapi di satu sisi juga ternyata banyak nih PR-nya yang harus dikerjakan pemerintah. Iya. Tadi memastikan benar-benar program yang inisiatifnya baik ini bisa benar-benar terlaksana dan bersih dari tadi hal-hal korupsi, kemudian audit yang harus dijalankan dengan baik gitu ya. Harus ada ini ya, komitmen kuat bersama gitu ya. Iya, Jadi iya, nggak hanya dari sisi pemerintah Oke. yang memberikan ide besar, yang misalnya dari sisi teknis apa semua sudah disiapkan yang bagus gitu ya, dari kelembagaannya, pembiayaannya gitu ya. Tapi kita harus juga menyiapkan dari sisi masyarakat yang akan menggunakan atau menjalankan program ini. Jadi harus kekuatan sosial dari masyarakat desa harus ditumbuhkan. Jadi seperti apa, kepercayaan itu, jadi harus juga mereka harus percaya, kemudian partisipasinya juga harus aktif gitu ya. Kerja Jadi bersama kerja ya. bersama ya. Baik. Mungkin jangan apa ya, seperti ungkapan kemarin ya Pak Rohadi ya. Oh, wawancara ke Kita pakar ya? pernah wawancara pakar itu Pak Rohadi dari Universitas Padjadjaran. Ada ungkapan jangan seperti peti mati gitu ya. Oke, menarik. Jadi maksudnya Peti. yang membuat tidak menggunakan, ya toh, tapi Oke. yang menggunakan tidak tahu gitu. Jadi maksudnya pemerintah yang membuat sistem ini, skema ini, mereka kan tidak menggunakan. Yang menggunakan masyarakat tapi tidak tahu harus bagaimana. Nah ini kan literasinya harus ditingkatkan, rasa memilikinya ditumbuhkan gitu. Jadi harus benar-benar kalau itu bersinergi ya, itu akan nggak akan koperasi ini nggak hanya sebuah konsep baru ya, tapi pola lama gitu yang Iya, lama-lama karena akan banyak ya di masa Iya, lalu cerita-cerita gitu. kegagalan koperasi yang mungkin juga jadi orang sekarang agak resisten begitu ya menilai Iya, koperasi ini gitu. Menarik sih obrolannya, tapi ini akan dituliskan juga nggak di harian Kompas, Fen? Kalau ini sih tayangnya nanti ada produk baru ya dari kami ya. Adalah Kompas Insight. Oke, insight dari Litbang Kompas. Ya, Kompas Insight. Jadi kan edisi sebelumnya kami membuat yang edisi Jakarta ya. Oh, yang Jakarta Kota Global. Ya, Jakarta Kota Oke. Global. Oh, Nah, ini edisi kedua. ya edisi kedua. Iya, jadi sahabat Kompas semuanya, obrolan kita ini sebenarnya hanya sedikit dari ulasan panjang yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, karena ternyata banyak temuan-temuan lainnya yang nanti akan tayang di produk barunya Litbang Kompas, di Insight Litbang Kompas, di Kompas ID. Kalau sahabat Kompas berlangganan Kompas ID bisa tuh dicari di aplikasi di bagian buku. Menjelang peresmian kan koperasi ya? nanti tanggal 19 ya. Oke, menarik. Jadi nanti ulasan lengkapnya bisa dicari di situ ya. Salah satunya adalah yang kita obrolkan saat ini. Tapi sebelum aku closing, aku mau nanya deh. Kalau kamu mau nggak jadi anggota Koperasi Merah Putih, Fed? Kalau jadi anggota Koperasi Merah Putih, maunya juga pinjam duit aja sih. Sama ternyata kayak orang-orang yang dianalisis. Mbak Iya. Dewi gimana? Iya. Atau udah ikut banyak koperasi sekarang? Iya, menarik sih koperasi, dan saya juga sudah merasakan sih manfaat koperasi. Jadi kalau testimoni. Pinjam duit juga, Mbak? antara lain ya, Wah, antara apa lain. cuman itu atau antara lain? Antara lain, jadi ada manfaat Ada lain. banyak manfaat. Jadi menarik ya untuk Iya. sebenarnya ngikutin program ini. Nah, kita nggak tahu nih apakah sahabat Kompas tertarik atau tidak, tapi semoga obrolan kita sekarang ini bisa menjadi insight untuk sahabat Kompas semua. Sebenarnya apa sih Koperasi Merah Putih, dan apa plusnya, apa minusnya, dan apa yang menjadi PR dan apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri juga, karena tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan bahwa ini bukan cuma PR-nya pemerintah yang menggagas ide ini, tapi juga bagi masyarakat harus seperti apa nih gitu. Jadi ini memang kerja bersama. Dan sepertinya cukup Advent ya Mbak Dewi, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya, asik sekali. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya, dan sahabat Kompas sekian dulu edisi Bongkar Data kali ini, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.